siang juga Ibu Dian. Kabar saya hari ini baik. Kalau Ibu Dian gimana? Puji Tuhan, kabar saya juga baik, Bu Vero. Bu Vero, seperti kita ketahui bersama ya, saya akan melakukan observasi kepada Ibu saat Ibu coaching nanti. Jadi ada beberapa hal yang saya mau bicarakan sebelum Ibu melakukan coaching. Baik Bu, yang pertama, saat Ibu coaching nanti, Ibu harus memastikan bahwa setiap percakapan Ibu itu mengikuti dengan alur detail ya, ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Sedangkan yang kedua yang harus saya bicarakan kepada Ibu itu mengenai kompetensi dalam coaching Ibu. Ya, jadi dalam coaching itu Ibu juga harus menerapkan Ibu presence, kehadiran penuh di situ, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Untuk yang ketiga, Ibu juga jangan lupa memastikan saat Ibu coaching nanti, Ibu harus mengikuti prinsip dalam coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Baik Bu, oke. Sekarang saya mau bertanya kepada Ibu, saat Ibu coaching nanti, kompetensi apa yang kira-kira akan Ibu kembangkan atau akan Ibu tingkatkan? Oh, saya akan mengembangkan kompetensi presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, oke Bu. Dari ketiga kompetensi itu, kira-kira apa yang spesifik atau yang menonjol yang akan Ibu tingkatkan lebih lanjut? Yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif Bu Dian. Oh, oke. Berarti Ibu ingin mendengarkan aktif ya di dalam coaching nanti. Dan saya juga mau bertanya Ibu, kira-kira apa sih indikator ketercapaian saat Ibu coaching nanti yang ingin Ibu capai? Saya ingin coaching itu dapat menemukan solusi atau jalan dalam untuk menyelesaikan permasalahannya dalam proses coaching nanti Bu. Oh, oke. Berarti Ibu ingin coaching Ibu nanti menemukan solusi, menemukan jalan keluar saat terhadap permasalahannya saat coaching nanti ya. Oke Bu, terima kasih. Cukup sekian untuk percakapan pra-observasi kita hari ini. Tetap semangat ya saat coaching nanti. Terima kasih Bu Vero. Sama-sama Bu. Selamat siang Bu Vero, apa kabarnya Bu? Selamat siang juga Bu Apoy, kabar saya baik. Kalau Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Saya dengar Ibu ada yang mau Ibu sampaikan ya, ada yang mau ceritakan. Iya tuh Bu, sedikit problem pengen saya sharing ke Ibu. Boleh nggak Bu? Boleh Bu. Ini Bu, mungkin saya ada waktu hanya sekitar 20 menit. Jadi kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan? Gini Bu, saya ada problem pendidikan di sekolah saya. Saya kan ngajar di SMA Bu, ya SMA swasta. Nah, Ibu tahu lah kalau di SMA itu tidak seperti di sekolah negeri. Ya, guru bidang studi itu mau sampai 2 atau 3 per bidang studinya. Nah, kalau di sekolah saya Bu, saya kan guru ekonomi, saya guru tunggal. Tapi melingkup semuanya gitu di ekonomi ya. Nah, sekarang kan kurikulum udah kurikulum merdeka. Sekolah saya ini kan Bu sudah dinyatakan mengikuti program sekolah penggerak. Nah, kami itu dituntut Bu untuk mengikuti kurikulum merdeka yang mana itu udah basic projectnya. Nah, kalau di sana ini kan Bu, ekonomi kan masuk kategori IPS gitu. Jadi kalau di IPS itu kan ada ekonomi, sosiologi, geografi, sejarah. Sejarah itu pun dibagi lagi, sejarah Indonesia dan sejarah umumnya. Tapi Bu, saya di sini kepengen gitu Bu, membentuk yang namanya komunitas guru belajar khusus di sekolah saya. Kalau di luar sekolah saya udah tergabung, tapi itu khusus ekonomi. Baik di tingkat provinsi ataupun di kota Medan, saya udah tergabung. Cuman saya kepengennya itu di sekolah saya ada khusus IPS, kami tergabung itu. Oke, baik Bu. Jadi Bu, kalau saya garis bawah ini,
tentang permasalahan Ibu Apoy. Jadi masalah Ibu ini adalah tentang komunitas ibu belajar ya Bu ya? Iya, Atau benar. ILP. Ah, Jadi percakapan kita hari ini kira-kira apa yang Ibu Apoy ingin dapatkan? saya ingin adanya perubahan di sekolah saya, khususnya di bidang studi saya atau di rumpun saya. Saya kan di rumpun IPS itu. Saya kepengen ada perubahan, adanya gebrakan dari IPS gitu, mata pelajaran IPS. Itu Bu, saya kepengen adanya perubahan. Oh, jadi Ibu ingin adanya perubahan di sekolah Ibu ya? Jadi perubahan yang sama dengan siapa yang ingin Ibu dapatkan terjadinya perubahan itu? Perubahan itu ada di antar guru supaya kami membentuk yang namanya komunitas. Ada satu proyek yang memang kedepannya kan kita melakukan secara terus menerus gitu. Yang kedua, murid itu kan menjadi bagian proyek kami Bu. Bagaimana itu tuh bergeraknya jangan sendiri. Adanya kerjasama di serumpun. Karena setiap perubahan itu kan nggak bisa sendiri Bu, perlu namanya tim. Saya merasa tim di IPS ini cocok gitu. Tapi itulah Bu, belum bisa saya rangkul kawan-kawan saya ini. Oh, ya. Jadi kira-kira ini Bu, dari percakapan kita hari ini yang ingin Ibu lihat lah, perubahan apa lah yang paling spesifik atau yang bisa terrealisasikan di sekolah Ibu? Oh, kalau itu ada Bu. Saya ada punya plan mau membuat yang namanya CTL atau di khusus di tempat lain itu namanya outing class. Ya, di CTL itu Bu, proyeknya itu besar Bu. Satu, kita kan nggak bisa melakukan sendiri. Setiap kita melakukan yang namanya CTL itu nggak bisa hasil sendiri saja Bu. Nah, saya di sini Bu ada tiga rencana CTL atau outing class yang mau saya buat. Tapi ini masih saya perlulah sedikit masukan gitu ya. Yang pertama Bu, saya kepengen ke Sidamani, itu kebun teh. Kebun teh itu kan Bu ada pabriknya. Nah, kalau dari segi ekonomi, saya bisa Bu membuat yang namanya portofolio pembelajaran anak-anak. Kan kita dituntut tuh portofolionya apa gitu, hasil feedbacknya apa gitu ya. Kalau saya Bu di ekonomi, saya maunya itu membentuk di pabrik pabrik tehnya itu bagaimana sih sistem penjualan mereka, bagaimana sistem, ada yang namanya kegiatan ekonomi, ada produksi, distribusi dan konsumsi, itu bagaimana? Coba Bu, akibat kegiatan ekonomi ya, target saya ada. Kemudian kalau di geografi ini saya sudah melihat Bu, saya baca-baca juga saya ini. Itu kan cuaca, masuk kan Bu kalau cuaca di situ. Geografi kan mengenai cuaca. Itu bagaimana cuaca di sana kan dingin. Nah, kemudian bisa dilihat dari segi tanahnya. Di geografi kan ada membahas yang namanya tanah. Itu menurut saya. Kemudian kalau dia dari sejarah, di sejarah di sana tuh ada istilah kuat loh. Khususnya Batak, Simalungun kalau nggak salah saya. Simalungun di sana, namanya Sidamani. Udah Damani itu kan ada warga gitu. Itu bagaimana sih sistem budaya di sana? Walaupun yang namanya kita nggak bisa itu maksud saya. Jadi itu kalau di Sidamani Bu, ya. Nah kalau dia ada yang kedua Bu, yang kedua saya membuat di Taman Iman di Sidikala. Nah itu masuk tuh kalau dari sejarah ya Bu. Kalau dari sejarah itu kan ada lima agama di situ. Nah di situ kan mereka bisa seperti ini menyatu tujuannya gitu. Yang pertama, yang kedua kalau dari segi ekonomi saya melihat mengajarkan anak-anak, coba lihat masyarakat setempat itu apa sih pendapatan mereka, dari mana mereka bisa hidup. Maksudnya dari segi ekonomi gitu ya, apa pendapatan mereka, apa pekerjaan mereka. Coba nanti kita sensus pelan-pelan. Karena kan ada ladang, ada sawah, ada juga yang lainnya gitu. Atau itu kan dari segi pariwisata. Coba kita tanya, berapa sih pengelolaan mereka? Kita kan ada sistem ekonominya gitu. Mungkin mereka nggak gaji gitu lah. Nah kalau dia dari segi geografi, nah itu lagi Bu, cuacanya
bagaimana sih masyarakat menghadapi yang berbeda cuaca dari kita yang di sekolah ini. Jadi ya itu yang saya ambil ya. Terus yang ketiga Bu, ada juga nih rencana saya membawa anak-anak ke pabrik Indofood. Nah kalau dari segi ekonomi ya itu ada bagaimana pemasarannya, bagi siapa sasarannya, itu dia. Intinya adalah manajemen marketingnya. Di situ saya mengambil. Nah kemudian kalau dia sosiologinya, sosialnya, ya, saya mengambil apakah di sana para pekerjanya hanya satu rumpun suku saja. Itu dari sosiologi. Nah kalau dia dari geografi, bagaimana sih terciptanya, bahkan itu bisa merangkul guru IPA juga, gitu ya. Itu bagaimana cara pengolahannya gitu. Itu yang saya membuat saya, oh cocok juga nih. Tapi saya bingung ini Bu, bingung sekali dari yang saya inginkan ya, yang saya harapkan itu tadi. Tiga itu bisa nggak ya kira-kira saya buat sendiri? Itu saya bingung. Masih pesimis saya, belum ada gimana gitu. Satu biaya kan kurang kita, saya pesimis soalnya. Jadi Bu, kira-kira nih menurut Ibu situasi di sekolah yang begitu termasuk level tingkat keberapa Bu? Kalau menurut saya Bu, level 5 sampai ke 6 Pak. Makanya saya ingin membentuk yang namanya MDMP, komunitas guru belajar di sekolah. Ya itu tadi Bu, agar adanya perubahan, biar naiklah level sekolah kita. Apalagi sekolah kami itu Bu, udah terangkum dalam sekolah penggerak Bu. Dan makanya anak saya, oh guru itu bergerak. Itu Bu, saya. Oke. Berarti dari percakapan kita di hari ini, Ibu merencanakan tadi tentang CTL atau tentang anti kelas yang dimana dilakukan di 3 tempat. Iya benar. Jadi kalau menurut Ibu, kira-kira siapa yang bisa untuk memberikan Ibu bantuan atau dukungan dalam untuk membuat perubahan atau gerakan perubahan di sekolah Ibu ini agar terjadinya apa yang ingin menjadi yang diharapkan bisa terjadi di sekolah ini? Oh itu ada Bu. Pertama saya ingin merangkul guru-guru IPS, itu ya, guru-guru merangkulnya supaya terwujud ini tadi Bu, CTL saya dan hikmah saya. Saya akan menjelaskan kepada mereka apa tujuan saya, dan itu kan bukan hasil di bidang studi saya aja. Itu yang pertama. Yang kedua Bu, saya harapkan dengan adanya sokongan dari guru-guru di khususnya mapel IPS, ya anak-anak itu kan tergerak. Minimal Bu, kami bisa bekerja sama mencari yang namanya biaya. Itu dia, itu kepengen saya. Oke, baik Bu. Jadi itu yang punya tadi itu adalah dari rekan juga ya Bu. Iya benar Bu. Rekan, kemudian dari kepala sekolah dan terakhir juga dukungan dari guru juga ya Bu. Iya. Nah, oke, untuk kegiatan dari Ibu itu kira-kira Ibu nanti memerlukan apa aja yang bisa supaya semakin lagi untuk meningkatkan motivasi Ibu, apalagi yang diberikan bantuan pada Ibu? Yang pertama, kalau saya bergabung sama teman-teman di IPS, kami kan mempunyai ide yang banyak, jadi banyak masukan. Karena saya punya prinsip ada 3. Yang pertama gagasan, yang kedua narasi, dan yang ketiga kerja nyata hasil karya. Nah, ketika gagasan itu saya cuma sendiri, saya nggak bisa dapat. Saya kepengennya gabung sama guru di IPS itu. Gagasan itu jadi dapat. Sehingga narasi itu kami melaksanakannya. Di gagasan itu saya kepengen sponsor kami itu ada. Jadi kan kalau kami gabung, oh si kawan saya yang ini dapat, oh di sini idenya ada gitu. Saya ini, nah kalau saya sendiri kan butuh Bu, ada cuma 1 atau 2 sponsor. Tapi kalau kami bergabung Bu, bisa mungkin 10 sponsor kami dapati. Itu yang saya ini. Kalau dari sekolah, alhamdulillah mereka dukung, gitu ya. Cuma berapa lah biaya dari sekolah Bu? Kalau nggak kita adanya tim kerjasama untuk mencari tujuan. Nah, apalagi tadi saya nggak boleh loh melibatkan siswa kalau rumahnya. Ya itu kan nggak bisa. Itu Benar sekali Bu. Berarti Ibu ini
ingin adanya kolaborasi ya Bu ya, Iya, Bu. antara rekan sejawat atau antara rekan guru yang ada di sekolah itu, karena supaya terjadinya apa yang menjadi rencana ini ya. Iya, benar. Bu Apoy, dari rencana yang sudah Ibu jabarkan tadi, kira-kira mana yang menjadi prioritas Ibu? Ini kan Bu ada dua ya kan. Yang pertama itu kan saya kepengen membentuk komunitas belajar rumpun IPS. Dan yang kedua, dari komunitas itu kami akan mengadakan namanya CTL atau komunitas. Nah, yang paling saya prioritaskan itu bentuk dulu lah Bu komunitasnya. Kalau sudah saya bentuk komunitas itu, pasti kami akan membentuk atau membuat yang namanya project CTL tadi, working class. Itu dia Bu yang saya prioritaskan. Jadi dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan? Jadi tadi Bu, saya sudah mendapatkan mana yang akan saya prioritaskan dulu. Kedua, saya sudah mendapatkan pencerahan dari Ibu dari segi ide yang dimaksudkan tadi pertanyaan. Memang secara tidak langsung sebenarnya ide itu ada ya, cuman ya kadang kita mendem sendiri, gimana sesak juga Bu, nggak bisa kita bagi gitu. Ya, kalau cuma berpikir sendiri itu gimana gitu, sharing itu penting ternyata. Iya. Itu bagi saya, itu pencerahan dari Baik Bu Apoy, kira-kira kapan lagi bisa laksanakan rencana Ibu itu? Nah ini dia Bu, kan ini kita udah di akhir nih, udah ujian semester ya kan. Iya Bu. Nah kalau di bulan 12 ini otomatis kan libur itu Bu sampai Januari. Nah kalau di Januari ini nanti saya akan membentuk yang namanya mengajak, atau saya akan mensosialisasikan dulu ke kepala sekolah, dan itu mungkin actionnya itu di bulan 2 Bu, awal. Karena mengingat tujuan saya tadi yang pertama kan bentuk komunitas, kedua saya mau buat yang namanya CTL dari komunitas itu tadi. Bagaimana sih membuat anak itu bersemangat di bidang IPS, peduli dengan sosialnya gitu ya, pengetahuan sosial gitu ya. Nah saya akan buat itu Bu. Rencana kan saya sosialisasi dulu ke guru-guru, kemudian saya konfirmasi ke kepala sekolah bagian kurikulum paling utama ya. Jadi nanti di bulan awal itu kita udah terbentuk, itu harapan saya ya Bu. Nah, dari yang ibu tanya kapan sih aslinya gitu ya, nah, itu dia di bulan awal. Nah saya berharap ini Bu, di bulan 2 itu juga action itu sudah terjalan dari CTL tadi Bu. Tapi kan sebelumnya Bu, saya kan sudah membuat ini namanya asesmen khusus untuk proyek saya. Nah, jadi ketika itu sudah terbentuk Bu ya, sama teman-teman saya itu pasti tinggal menjabarkan. Kalau kawan-kawan bagaimana ini dicocok, gimana tinggal fixkan saja, langsung action. Itu dia maksud saya Bu. Iya, nah, kira-kira nih Bu Apoy, ada lagi yang ingin Ibu tambahkan lagi dengan rencana Ibu? Itulah tadi Bu. Kalau yang ingin saya tambahkan Bu dari rencana saya itu tadi kan kita lihat sekarang gitu. Kita lihatlah cuaca sekarang kita yang gitu. Ada sih dari rencana saya ini, saya akan mungkin akan action langsung saya namanya observasi sana gitu. Ini kan mengingat bahwa anak SMA ini macam bawa anak dari seorang mana gitu, lagi laki-laki jenazahnya dia, kita harus memastikan dulu bagaimana keadaan di sana supaya program saya itu tadi rencana saya itu terlaksana. Tapi Bu kalau sudah terlaksana tidak ada apa itu bukan program saya, tapi program komunitas gitu kan. Ya benar sekali. Jadi makanya saya kalau dari tiga itu tadi kan saya pilih sederhana gitu. Itu saya berpikir kalau sederhana oh cocok juga. Saya merasa seperti itu, cocok juga. Tapi itu tadi apalagi di Desember ini musimnya hujan, gitu kan. Saya khawatir di Februari nanti musimnya hujan, gitu kan. Bisa bilang ember jadi apa hujan bisa aja di Februari itu hujannya lebih ya kan. Mengingat di Februari itu pun sebenarnya terkejar juga kan dari 1 sampai 29. Bisa dibilang
sekali gitu. Maka 28 hari 29. Baik, Bu Akom. Jadi Ibu pada pagi hari siang hari ini sudah dapat solusinya, tidak sudah kita lanjutkan karena Ibu sudah dapat solusi apa yang menjadi permasalahan dari Ibu. Harapan kita mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Ibu bisa semua berjalan dengan lancar ya Bu Akom. Iya Bu, terima kasih Bu Vero. Sama-sama Ibu Akom. Selamat siang Ibu Vero. Selamat siang juga Ibu Dian. Ibu Vero tadi sudah melakukan coaching ya dengan rekan sejawat. Puji Tuhan Bu sudah. Bagaimana perasaan Ibu selama coaching tadi ya? Boleh diceritakan? Perasaan saya senang karena akhirnya coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya dulu. Oh begitu, berarti indikator ketercapaiannya sudah tercapai ya Bu dalam coaching tadi? Iya Bu, syukurlah. Kalau begitu boleh Ibu ceritakan apa saja tadi yang sudah Ibu lakukan bersama rekan sejawat dalam coaching tadi? Saya tadi sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga Bu, permasalahan yang dialami coach saya yaitu mengenai komunitas sekolah, yaitu MGMP, dapat menemukan solusinya Bu, dan jalan keluarnya, yaitu yang berasal dari coach saya sendiri yang menemukannya. Oh begitu ya Bu ya, berarti coach Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu ya. Oke, kalau begitu sekarang saatnya saya menyampaikan catatan saya selama Ibu coaching tadi ya. Ibu, oke. Yang pertama tadi saya melihat saat Ibu coaching, Ibu sudah menjalankan sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tadi saya melihat Ibu sudah melaksanakannya. Dan yang kedua saya juga melihat dalam kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, yaitu kompetensi dalam mendengar aktif, Ibu juga sudah terapkan. Tadi terlihat di sana, Ibu tidak lagi ada asumsi, judgment, dan juga asosiasi dalam percakapan coaching itu. Dan prinsip-prinsip coaching tadi juga Ibu sudah laksanakan. Kira-kira ada lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang tadi sudah Ibu lakukan? Saya ingin meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh oke, baik. Berarti Ibu ingin lagi mengembangkan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Ibu ya. Baik ya Bu, semoga kedepannya Ibu dapat melaksanakan coaching yang lebih baik lagi di dalam kelas Ibu maupun terhadap rekan sejawat Ibu, dan semua kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dapat terlihat baik di sana. Terima kasih Ibu untuk coaching hari ini. Terima kasih juga Bu.